juga para fanbase yang ada di belakang, mana tepuk tangannya. Dan juga bersama para teman-teman kreator yang sudah berkumpul di siang hari ini, yang sudah setia begitu ya mendukung film Doa Juseyo ini. Baik, jadi hari ini adalah momen yang spesial sekali ya teman-teman, karena kenapa? Kita semua yang hadir di siang hari ini di tempat ini menjadi orang pertama teman-teman untuk bisa melihat dan menyaksikan first poster dari film Doa Juseyo dan juga official teaser. Dan hari ini kita akan berkenalan juga dengan para jajaran cast dan para filmmaker yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Nah, saya mau tanya teman-teman, kira-kira ada yang pernah dengar sebelumnya dengan film Doa Juseyo, mungkin berseliweran di sosial media? Teman-teman fans mungkin pernah lihat di sosial medianya mungkin? Oke, berarti sudah saatnya kita mau mulai, tapi sebelum kita melanjutkan acara ini, kelanjutan apa ya kira-kira, kejutan apa lagi yang akan kita sampaikan di hari ini, di acara siang hari ini? Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya dengan Stephanie Mora yang akan memandu jalannya proses acara press conference hari ini sampai dengan selesai. Dan sebagai pembuka, saya ingin memberi sedikit ya teman-teman, sedikit tentang film Doa Juseyo kepada rekan-rekan media dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada siang hari ini. Untuk film Doa Juseyo adalah proyek pertama dari Heart Pictures, rumah produksi yang sedang berkembang dengan visi mewarnai industri film di Indonesia. Dan film ini menghadirkan kombinasi misteri, horor, percintaan, dan pertemanan dengan cerita yang kompleks, misterius juga sekaligus yang menegangkan, serta menggabungkan unsur budaya Indonesia dan Korea, baik dari segi cerita, karakter, sampai lokasi syuting yang dilakukan di kedua negara. Wah, ini saya bacanya juga seru banget ya, karena syutingnya ternyata ini antar lintas negara loh teman-teman. Baik, jadi siang hari ini rekan-rekan media dan juga tamu undangan semuanya, nanti kita akan disajikan first look dari film Doa Juseyo untuk memberikan gambaran awal ya mengenai film Doa Juseyo ini, mulai dari konsep cerita, elemen visual, hingga memperkenalkan para cast yang terlibat. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang untuk berbagi kisah di balik layar, proses kreatif, serta harapan besar terhadap film ini sebelum akhirnya tayang di layar lebar. Baik, sebelum acara kita mulai teman-teman, saya mau kasih informasi penting yang menarik sekali, dan ini adalah kabar bahagia. Jadi nanti di akhir acara nanti kita akan ada sesi kuis teman-teman. Siapa yang mau dapat hadiah? Coba angkat tangan dong. Oke, jadi nanti akan ada hadiah untuk 5 orang pemenang, dan masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher dan juga merchandise spesial dari film Doa Juseyo. Wah. Tapi ini kepo nih dengan hadiahnya. Kira-kira hadiahnya apa ya? Nanti teman-teman bisa lihat keseruannya seperti apa hadiahnya, bakal bisa dipakai untuk apa, karena ini hadiahnya menarik sekali. Kira-kira MC bisa dapat nggak ya Bu? Tidak bisa. MC bisa dapat mungkin hadiahnya? Katanya buat teman-teman aja. Terima kasih. Jadi tapi saya mau mengingatkan sebelum masuk ke kuisnya, saya mau ajak teman-teman untuk buka handphone masing-masing, karena persyaratannya teman-teman wajib untuk memfollow akun Instagram dari official kita, yaitu film Doa Juseyo dan juga Heart Pictures. Jadi aku mau kasih kesempatan 10 detik untuk teman-teman langsung set. Kita follow dulu, karena kenapa? Syaratnya kalian harus follow dulu untuk bisa mendapatkan hadiah dari kuis ini. Oke ya teman-teman. Karena sayang banget nanti kalau udah menang, jawabannya udah bener, ternyata nggak bisa dapetin hadiahnya gitu. Sayang ya teman-teman. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk follow Instagramnya. Selain itu, kita juga akan ada informasi penting lainnya terkait tentang film Doa Juseyo. Jadi teman-teman bisa follow dulu untuk Instagram kita, yaitu Instagram Heart Pictures dan juga Doa Juseyo. Oke. Untuk itu, kami mengajak seluruh tamu undangan untuk membuka
sekali lagi acara ini dengan follow akun Instagram kita. Dan selanjutnya acara press conference First Look Film 2 Juseo ini bisa terselenggara berkat dukungan dari Lotemo, Avantara Lintas Media, dan juga Sparks Media. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi ya teman-teman, mari saja kita langsung mulai acara di siang hari ini dengan sesi perbincangan bersama sosok-sosok yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita di tengah sini, yaitu filmmakers di balik film 2 Juseo. Jadi kita langsung aja mau mengupas lebih dalam gitu ya teman-teman mengenai proses kreatif, proses produksi, serta perjalanan film ini tuh sampai akhirnya bisa kita nikmati nanti sebentar lagi yang akan hadir di layar lebar. Baik, dengan hormat, kami menyambut seorang figur yang telah memberikan kontribusi besar dalam industri kreatif dan hiburan sebagai pendiri sekaligus produser eksekutif Heart Pictures. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam membentuk visi dan arah industri kreatif di Indonesia dengan wawasan serta dedikasi yang luar biasa. Untuk itu, kami mengundang satu persatu untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Yang pertama adalah sebagai eksekutif produser dan founder dari Heart Pictures, kami ingin memperkenalkan seorang profesional yang telah berkiprah dalam produksi berbagai FTV dan miniseri sejak tahun 2001. Maaf, saya ulangi sekali lagi. Sebagai pendiri sekaligus produser eksekutif Heart Pictures, beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam membentuk visi dan arah industri kreatif di Indonesia dengan wawasan serta dedikasi yang luar biasa. Untuk itu kami mengundang selaku eksekutif produser dan founder dari Heart Pictures, Ibu Hetty Purba. Silakan Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. MC-nya baru kenal sama saya kayaknya. Iya, selamat kenal Ibu. Agak grogi saya, mungkin kalau ada Ibu Hetty. Apa-apa. Oke, saya lanjut ya Bu. Iya. Saya lanjut dengan berikutnya. Kami ingin memperkenalkan seorang profesional juga yang telah berkiprah dalam produksi berbagai FTV dan miniseri sejak tahun 2001, serta memiliki peran penting dalam proses kreatif film dengan pengalaman luas dan keahliannya di dunia produksi. Kami dengan bangga mengundang selaku produser kita, yaitu dengan Bapak Eri Mulyono. Silakan Pak Eri. Selanjutnya untuk produser kita yang berikutnya adalah Ibu Samadia. Boleh silakan maju Ibu. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman. Boleh bergabung sama dengan kita. Iya. Mas Sama sebagai sutradara, Mas Taufik juga sebagai dan Guru sebagai penulis. Langsung aja ya. Saya panggilkan satu persatu Ibu ya. Sudah Bapak. Langsung aja. Ayo, akan selanjutnya Pak Taufik Ya, sebagai sutradara. sebagai sutradara dan juga Ibu Nur Rahma sebagai penulis skenario. Iya. Mau teman-teman kita berikan tepuk tangan buat teman-teman semua. Baik, semuanya sudah berkumpul. Sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama para narasumber kita atau filmmaker yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini, sebagai informasi tambahan, nanti akan ada sesi Q&A untuk teman-teman media. Jadi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan terkait film 2 Juseo dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya nanti. Ya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol dulu boleh ya Bu ya? Boleh. Baik, Santai aja Mbak. kita aja. Mungkin nggak terlalu bersemangat mungkin ya. Semangat. Oke. Hari ini adalah hari yang spesial betul ya Bu? Iya betul. Betul. Ya. Oke. Oke Bu, jadi pertanyaan pertama saya mau bergeser ke Bu Ibu Hetty dulu. Sebelumnya salam kenal, selamat siang Bapak Ibu. Karena kita baru pertama kali ketemu, jadi hari ini kita mau ngobrol seru-seru bareng sama rekan media, mengupas tentang background, tentang proses kreatif, produksi dan proses perjalanan syuting ini ya Bu ya. Iya. Oke, saya mau pertanyaan ke Bu Hetty dulu Bu. Silakan. Oke, siap.
Untuk proyek Dua Aja Sayang ini adalah film pertama dari Hard Pictures ya Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang membuat cerita ini tuh menjadi pilihan utama untuk diproduksi Bu? Boleh silakan dijawab. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu atas kehadiran rekan-rekan media semua di sini yang sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berkumpul di sini, hadir di acara Hard Picture di sini untuk kita sebutnya adalah first look ya, untuk poster maupun teaser kita di sini. Terima kasih rekan-rekan semua, senior-senior saya semua di sini, teman-teman saya semua di sini. Kami sangat membutuhkan dukungan teman-teman media untuk kita bisa sama-sama mensupport film kami yang perdana, yaitu Doa Joseo atau Tolong Saya. Di sini memang ini produksi perdana dari Hard Picture. Terima kasih juga buat fanbase dari rekan-rekan artis ya, mungkin ya, yang sudah hadir di sini semuanya, atas kehadirannya, atas dukungannya. Semoga nanti dengan dukungan, kita harapkan dengan dukungan para fanbase dan teman-teman semua, film Doa Joseo tentunya bisa diterima di masyarakat. Film ini awalnya memang atas inisiasi dari kami, dari Pak Erik dan Mbak Nuke sebagai penulis. Di sini idenya adalah sebagai jadi memang tumbuh atau muncul memang atas ide kita bersama-sama. Ada satu ide dasar untuk membuat satu cerita berlatar belakang horor, tapi memang bukan horor yang sadis gitu ya, bukan horor sadis, tapi horor yang sifatnya lebih romance gitu ya, romance. Dan kita mengambil lokasi di Korea karena ini juga based on true story, cerita tentang seorang pengalaman dari seorang pelajar, pertukaran pelajar mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, yang ceritanya dia mendapat permintaan dari arwah gitu ya, arwah wanita yang meminta tolong kepada dia untuk membalaskan dendamnya. Jika kira-kira kan Nuka ya, mungkin nanti Nuka akan bercerita lebih banyak. Tapi intinya di dalam cerita ini bahwa ada isu-isu tentang bullying, isu-isu tentang kekerasan, isu-isu tentang persahabatan, pertemanan, dan bagaimana ketika seorang terjebak di dalam perjanjian atau janji yang udah dia bilang bahwa dia akan membantu, nah itu dia akan diupayakan untuk dia harus bisa menyelesaikan tugasnya itu gitu. Jadi disitulah perjuangan dari seorang tokoh yang namanya Tania itu, akhirnya dia berjuang untuk dia bisa menuntaskan apa yang sudah dia janjikan itu. Kira-kira gitu. Jadi ini film perdana. Saya mengucapkan syukur kalau kita bisa sudah selesai syuting dan sekarang sudah selesai editing, dan ini masih anget, dia masih anget, selesai editing masih anget, teasernya, trailernya, dan memang kita sudah mendaftar ya di 21 ya, XX1. Tapi kita masih dalam daftar tunggu ya. Mudah-mudahan masih waiting list ya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari para media, dari para fanbase di sini bisa memberikan sesuatu yang positif sehingga kita bisa dapat jadwal tayang segera gitu ya. Harapannya gitu. Terima kasih. Jadi kita harapkan teman-teman yang hadir di sini, baik itu fanbase dan rekan-rekan media, Bu ya, bisa mengabarkan kabar baik ini ya Bu ya. Iya, harapannya biar cepat-cepat dapat tanggal layar ya Bu ya. Iya, Oke, terus selanjutnya kita mau tanya, sebenarnya seberapa besar tantangan Ibu dalam produksi ini film, karena kan ini penggabungan dua negara betul ya Bu ya, Indonesia dan Korea. Dan kenapa Bu memilih Busan sebagai lokasi syutingnya?
Nah, Mungkin ada yang bisa menambahkan selain dari Bu Herti? iya mungkin Teh Nuka deh. Mbak Nuka mungkin boleh? Kenapa lokasinya Busan Ibu? Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Nasir. Wabillahi sabri wa yasir amri wa billahi misalnya tahu-tahu. Terima kasih sebelumnya juga kepada Herti yang selalu dengan semangatnya dari 1 tahun lalu ya Herti ya. Kita dipertemukan, mungkin singkat saja. Saya pribadi adalah penulis skenario yang terbiasa tayangan stripping. Kemudian tiba-tiba satu hari ketemu dengan Kak Herti, awal mempertemukan kami. Kak Herti ini boleh bilang buat saya nih di Antv, waktu saya kerja di Antv. Nah, Kak Herti ini punya satu misi yang saya pikir harus kita dukung karena beliau adalah yang kalau boleh bilang pionir di salah satu televisi Indonesia. Kalau boleh melihat acara-acaranya dulu apa namanya di Antv paling terkenal lah dari zamannya. Kalau lihat ada Julia Perez, almarhumah siapa tadi tuh Facebooker, kemudian Ayu Ting Ting, itu inilah mastermind-nya di belakangnya Herti. Sekarang saya ketinggalan ya. Karena pengalaman beliau lah kami dipertemukan. Alhamdulillah beliau punya visi bagaimana bisa punya sumbangsi di dalam perfilman Indonesia. Lalu kita godoklah ini sampainya ketemulah satu gimana kalau Korea, cerita tentang Korea, karena kita lihat Korea juga lebih hype dan juga punya endurance yang sangat panjang, sudah terbukti dari mungkin 10-15 tahun lalu ya. Kebetulan anak saya juga senang Korea, K-popers. Jadi saya lihat, wah bagaimana kalau kita mengangkat isu tentang Korea. Dan kebetulan anak saya mungkin kalau teman-teman fanbase tahu, dia bisa Sabila Budono, dia adalah penggagas cerita ini. Kemudian saya ambillah cerita, karena saya sedang kuliah di sana, punya pengalaman spiritual. Akhirnya saya bicara sama Kak Herti, dan alhamdulillah Kak Herti menyambut baik cerita ini, dan akhirnya terbentuklah cerita Dua Juseo. Sebetulnya inti dari cerita ini adalah bukan melulu tentang horor, tapi yang kita mau angkat adalah isu-isu bullying, seperti tadi Kak Herti bilang, lalu isu-isu tentang perspektif gender, utamanya emansipasi wanita. Inti dari cerita ini adalah kisah seorang perempuan yang mendapat yang mengalami korban pelecehan dan berjuang ingin mendapatkan keadilan. Nah, akhirnya kenapa kita syuting di Busan? Karena memang satu, Busan lebih setia untuk lebih kondusif iklimnya untuk syuting di sana. Kedua, kalau Korea itu terlalu di Seoul terlalu crowded, saat itu sedang musim liburan juga. Jadi dan kebetulan di Busan itu kita banyak sekali support sistem dari sana, dari teman-teman di Busan, sehingga alhamdulillah jadilah film ini. Kemudian film ini sendiri bercerita tentang perempuan korban pelecehan yang mencari keadilan. Nah, apa yang disampaikan oleh film ini, bahwa perempuan itu berhak atas tubuhnya, bahwa perempuan itu berhak atas kemerdekaan dirinya. Siapapun tidak boleh berintervensi, siapapun tidak berhak merampas hak-hak mendasar daripada hak yang dimiliki oleh perempuan. Demikian dari singkat cerita. Berarti boleh Mungkin ditambahin ya, kenapa Busan? Satu, bahwa pemerintah Busan juga sangat mendukung dan sangat membantu. Itu juga kita sangat apresiasi ya. Di sana tuh tempat syuting kita tuh bener-bener dibantu, disiapkan gitu loh, titik-titik mana yang bagus lokasinya, dan juga untuk perizinan dan lain-lain itu sungguh luar biasa. Mungkin Salva bisa cerita ya, di daerah yang jembatan apa, beberapa titik tuh Mbak, beberapa titik yang titik mungkin bahasa apa boleh tambahkan? beberapa tempat-tempat bagus itu benar-benar dibantu ya. Kayak kita juga di sekolah, di universitas, di landmark yang ada di sana ya, di universitas, di rumah sakit, di pantai.
yang lebih, jadi beberapa titik-titik itu mereka tuh yang udah oke, di sini permintaan kita di sini oke, di sini oke, di sini oke, di sini oke. Udah, jadi kita sangat mudah untuk syuting di situ. Berarti dipermudah sekali ya Bu ya? Iya, disupport. Welcome sekali. Jadi sangat luar biasa. Jadi waktu kita syuting berapa planning kita 9 hari ya, 9 hari syuting di sana itu bisa tercover semua apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih Bu Erti. Ya. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan, saya mau bergeser pertanyaannya ke Bu Nuga atau Bu Safa boleh. Untuk melihat relevansi isu dalam film ini ya Bu, diangkat di film itu benar-benar relevansi terhadap situasi yang sekarang itu seperti apa Bu? Tadi kan Bu Erti sempat mention ada isu-isu tentang bullying ya Bu ya, ada anti kekerasan seksual. Nah, dari sisi wanita mungkin Bu bisa sharing ke kita apa sih relevansinya cerita dari film itu yang diangkat dengan audiens kita saat ini? Memang mengangkat bullying itu banyak terjadi juga di Korea. Ya di sini pun juga terjadi. Ya. Jadi itu sangat relevan bagaimana di situ mengungkapkan bahwa perempuan sebenarnya nggak usah takut. Jadi dapat hikmahnya kita harus kuat sebagai perempuan. Relevansinya gitu. Kuat dan kita berhak atas Tubuh kita. Baik, terima kasih Bu. Ya bisa dilihat dari kekuatan kita, Tania juga digambarkan di situ bagaimana dia sebagai perempuan. Oke, ya nanti ya. Mungkin kita jangan spill terlalu banyak ya Bu ya. Ya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol terus sama para cast. Itu juga gak sabar. Gimana sih keseruan Ya, oke. syuting di Busan dan proses kreatifnya. Aku mau bergeser ke Bang Erik nih. Pak Erik maaf. Mikrofonnya bisa gitu. Takutnya putus-putus aman ya. Pak Erik ini kan punya elemen horor di film ini, ada juga misteri, ada juga drama, betul ya Pak ya? Nah gimana nih Pak tantangannya dalam mengelola produksi supaya setiap elemennya itu Pak bisa seimbang? Boleh di-share ke teman-teman Pak? Secara spesifik yang dimaksud tantangan apa? Karena ini kan film elemennya banyak sekali Pak ya, karena kan ada horor, ada drama, ada isu-isu yang cukup sensitif gitu Pak ya. Dan bagaimana secara cerita semua itu idenya bisa, elemen-elemen itu bisa seimbang gitu Pak, untuk bisa dinikmati sama penonton. Ya mungkin Taufik kali lebih Mungkin Pak Taufik. ya Pak Taufik sebagai Oke. sutradara ya yang menjawab ya. Jadi ngebalance ceritanya lah. Jadi Biar tetap supaya seimbang Pak. Oke, jump scare-nya ada, romance-nya ada, semuanya itu. Oke, sebelumnya terima kasih dulu sama Bu Erti, semuanya, Bang Erik, dan juga sama Kak Safa. Jadi ini film pertamaku. Sebelumnya aku emang udah beberapa terlibat di beberapa film horor pun atau drama. Terus untuk pertanyaan ini, film ini kan udah diceritain dari awal mengenai Korea, bullying, dan di sini juga unsur horornya. Nah, di sini aku merangkum semuanya, gimana caranya buat berkolaborasi jadi menarik. Nah, di sini aku pasti awal kenapa Busan. Busan itu selain terkenal karena horornya juga kan ada brand Busan sebelumnya atau apa. Dia kotanya di sini sebutnya kayak Bandung ya, jadi lebih kondusif, lebih nyaman secara syuting, secara artistik juga secara bagus, dan cerita ini nyambung di situ. Ada kampusnya, ada set yang emang kita butuhkan. Jadi secara garis besar kita nyaman di Busan dan secara cerita nyambung di Busan. Terus kalau untuk apa tadi? Iya. Horor. Ini mungkin untuk di Indonesia mungkin ada beberapa romance ya, udah banyak horor romance. Cuman romance di sini beda. Mungkin orang kalau anak muda nonton ini bisa senyum-senyum sendiri, lebih romansnya lebih terdapat lah. Makanya saya berpartneran sama teman saya, sahabat saya ini Safa. Jadi sisi perempuan juga dapat karena cerita perempuan tentang bullying, disakitin itu harus ada sisi perempuannya. Kalau aku kan ternyata cowok keras banget ya, jadi harus ada sisi perempuannya dan ada sisi kerasnya. Dimana di sini aja kita sudah berkolaborasi, jadi harus balance gitu loh. Iya. Jadi menariknya itu Mbak, menariknya karena dari sisi sutradara laki-laki, tapi isu yang diangkat benar-benar perempuan dan menggandeng Mbak Safa ini untuk bisa kira seimbang begitu jadi ya. manis-manisnya, sedih-sedihnya ada di Mbak Safa, jump scare-nya dan ininya ada di Taufik. Jadi film ini mengandung beberapa, ada jump scare-nya, ada thrillernya, ada romance semua
Horor lengkap ya, Bang? Pokoknya lengkap, nikmat ditonton. Nikmat pokoknya. Lengkap banget karena nggak cuma horor buat nakut-nakutin kita, tapi juga ada Jadi, sidangnya ya. beda, beda sama horor-horor yang udah tayang atau sebelumnya. Ini Wow. pertama. Jadi makin penasaran nggak sih teman-teman? Iya. Karena ini fresh banget, karena ada gabungan Koreanya juga dan juga Indonesia. Dan aku mau bergeser lagi ke Bang Taufik yang lebih dalam. Gimana sih buat ngebangun atmosfer horor yang supaya tetap terasa realistis gitu loh Bang? Tapi juga punya emosi yang kuat. Oke, di sini aku alhamdulillah punya tim casting dan pemain yang udah kuat ya. Jadi aku readingnya itu lumayan panjang, dan di sini ada beberapa kendalanya. Di sini kita punya pemain utama itu ada beberapa kolaborasi Korea dan Indonesia. Jadi ada unsur bahasa, dan orang Korea sendiri nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi emang ini secara cerita, kalau nonton film ini adalah ngambil set di 95% di Korea. Jadi secara bahasa kita juga nggak paksa bahasa Indonesia. Jadi kan kalau pada umumnya film Indonesia yang di Korea adalah bahasa Indonesia yang dibawa ke Korea. Cuman ini kita ya filmnya kita ke Korea, jadi pemainnya kita harus bisa bahasa Korea dan harus bahasa Inggris. Jadi kita emang ini secara bahasa udah kuat banget, udah bersalah, jadi udah fix. Terus dari segi reading, alhamdulillah kita pendalaman secara reading itu hampir sebulan. Pemain juga belajar bahasa Korea, kita dilatih juga ada bahasa Koreanya. Terus kita langsung datengin pemain Korea pun kita suruh datang ke Indonesia di readingnya. Jadi untuk membangun atmosfernya, membangun emosinya, kita selain reading kuat, ngambil set yang kuat, terus aku ngambil beberapa referensi film yang aku selalu nampilin ke teman-teman kru sama ke pemain, ini kita mau jadi kayak gini, jadinya seperti ini gitu. Jadi semua dibangun secara konsep dan tertata semua sih. Jadi alhamdulillah pemainnya juga jago-jago dan mengekspornya kacau keren gitu. Makin nggak sabar nih saya Bang Taufik. Karena lama-lama kan kalau di tempat syuting jadi jago bahasa Korea nih kita. Mungkin nggak sabar mau ditambahkan sedikit sebelum kita lanjut bergeser ke pertanyaan berikutnya. Nah ya, paling kita saya thank you buat tim yang udah ada itu berproduksi juga. Di sini ada Mas Awan, oke, yang sudah bekerja keras di dalam layar itu ya. Mau dimiliki mungkin yang sudah bekerja keras produksi. ada Cukup banyak ya Bu ya. ada Faisal juga ya sebagai. Oh di belakang, halo Mas Faisal. Ya, kalau tim saya ada Mbak Ana di sana, ada Mbak Ana, ada Bang Arnold, ada Aksena. Lengkap ya Bu ya, hari ini datang. semua. Terima kasih sudah Terima datang kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Dan sudah bekerja keras ya Bu ya, karena Iya. di belakang layar prosesnya saya pasti itu nggak mudah ya Bu ya. Betul. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran teman-teman media dan teman-teman fanbase ya, dan semua yang udah hadir di sini. Terima kasih. Baik. Sebelum terakhir nih, ada pertanyaan terakhir Bu untuk dari Bu Herti. Jadi kenapa nih Bu teman-teman kita semua harus nonton film Dua Juseo boleh share? Kenapa sih kira-kira kita harus nonton film ini? Dari Bu Herti kayaknya cocok deh untuk bisa sharing ke teman-teman. Ya kalau saya karena saya memang juga suka Korea ya, saya suka Korea pasti. Jadi satu view-nya juga bagus gitu ya, satu view-nya bagus. Terus juga satu lagi juga pemain-pemainnya juga menyenangkan lah. Ya ada Saskia, Cinta Brian, Aruma, Deba, itu Lim Suyong itu anak-anak baik juga loh. Maksudnya itu anak-anak baik semua. Buat saya tuh senang sekali bekerja sama dengan mereka gitu ya. Saya yakin mereka akan menjadi bintang-bintang besar nantinya gitu ya. Jadi ini tuh merupakan satu pengalaman buat mereka sebagai bekal juga ya buat mereka nanti untuk dia menjadi lebih besar gitu ya. Jadi senang sekali kita semua bisa bekerja sama juga sama Taufik sebagai tempat pertama berkarya gitu ya, yang untuk sebagai dia sutradara pertama gitu ya. Dan semuanya lah kita di sini juga sebagai memulai pertama, mudah-mudahan mendapat berkah untuk kita menjadi lebih baik dan lebih besar gitu. Yes. Terima kasih Bu Herti atas perspektif barunya tentang perfilman horor yang akan tayang nih Bu ya. Iya. Segera tahun ini kita doakan secepat mungkin. Jadinya kita makin gak sabar Bu ya Bu ya. Iya, ada takut-takutnya dikit, nanti ada horor-horornya itu. Ya, itu menyenangkan loh, itu nggak serem-serem banget tapi ya cukup lah gitu loh buat
kita teriak-teriak bareng-bareng gitu. Saya takut dari Bu Hati spoiler, saya takut sekali takut karena kenapa ternyata film horor ini diproduksi menyenangkan ternyata Bu ya. Terus menakutkan film horor kita tonton gitu. Baik. Kalau gitu terima kasih sudah sharing. Kita mau sesi Q&A sama teman-teman media. Mungkin kita kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi karena perbincangan kita ini sudah sedikit-sedikit kita spill ya Bu ya, bagaimana proses kreatif dan juga produksi. Ya, Jadi monggo, teman-teman kalau ada yang mau nanya. Untuk sebutkan boleh katakan aja, sebutkan nama medianya dari mana dan pertanyaannya apa dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Nanti tim bisa cek. Boleh yang pertama? Silakan. Boleh silakan, ada yang mau bertanya? Selamat siang, Selamat saya siang. Snowbin dari Sumatera Baru. Pertanyaannya enteng. Ini peluncuran film baru pertama kali kan ya? Nggak ada casting, nggak ada castnya, nggak ada pemainnya. Ini kenapa Bu? Kan harusnya kalau ada pemainnya kan bisa. Jadi kok satu pun nggak ada apa rupanya gitu. Terus kedua, 95% di Korea, bajunya gede dong Bu. Terus 5% di Indonesia ngapain aja gitu? Kalau 95% di Korea, itu aja. Terima kasih. Oke. Pertanyaan ke Bu RT Bu ya, boleh dijawab Ibu, silakan. Mas, ini tim kreatif sebenarnya ada semua, surprise aja sih nanti ditunggu sebentar lagi ya. Sabar ya, Itu Pak. ya, surprise sebentar lagi tuh. Ada berapa tuh? Ada 7 lengkap nanti ya. Ya sama gini ya. Saya ini kan orang lama kreatif ya, orang lama kreatif, jadi saya ya udah deh anak-anak mau bikin apa, yang muda-muda ini mau bikin apa, saya ngikut aja gitu, kira-kira kayak gitu. Nanti kita tunggu aja bagaimana surprise-nya. Nah kalau yang tadi 95% mungkin nggak lebih dari 5% ya isinya. Tapi memang ada unsur satu yang ambil case-nya di Jakarta, yaitu gimana ngelepas Aruma sebagai sahabatnya Tania, ngelepas dia yang akan berangkat juga ke Korea gitu. Jadi ada satu scene lah itu di Indonesia gitu. Awalnya sih mau banyak scene ya, tapi kayaknya waktu itu karena kayaknya udah cukup deh ini secara durasi dan lain-lain. Karena secara cerita juga ini cerita secara set adalah mahasiswa yang tinggal masih Indonesia yang kuliah di Korea, yang dapat cerita dan peristiwanya di Korea. Jadi ya dia nggak dibawa ke Indonesia, ceritanya kita habisin di Korea secara set, secara cerita, secara teman-teman dan secara horor, jumpscare, Semua problemnya adanya di Korea gitu. Jadi hanya sedikit. Oke, terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaannya. Ya. Jadi itu kejutan ya Bu ya, makanya jangan lama-lama kita. Mungkin udah sabar berarti kita tutup saja. Tapi sebelumnya lanjut lagi pertanyaannya Bu ya, karena ada beberapa pertanyaan mungkin rekan-rekan media. Selanjutnya tadi ada 7 tangan. Boleh bertanya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya karena jajaran case-nya kita masih sembunyikan. Siapakah kira-kira? Oke, dibuka lagi untuk pertanyaannya teman-teman. Boleh. Dari PNS mungkin Langsung ke case mungkin aja. dia akan harus membuat case-nya. Iya betul. Kita cukup lah. Siap, terima kasih kalau begitu untuk para narasumber kita. Ya, terima kasih. Boleh berdiri saya undang kembali. Terima kasih sudah menyampaikan dan saya persilakan kembali untuk duduk di bangku yang sudah kita siapkan. Ini di belakang kita. Untuk teman-teman mungkin mau yang mau ambil video atau mendokumentasikan ini juga bisa, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan teaser review dari film Duaju Seo. Boleh? Siap. Aku mengikuti model pertukaran kantor di Korea. Menjadi mahasiswa di negeri ini adalah impianku sejak kecil. Namun, Only Tanya was willing to sacrifice herself for you. We're stronger than ghosts. You don't have to be afraid. 사랑해, Tanya. 사랑한다고. Lo kok ada di sini? Yang penting lo tahu soal gue. Yang penting sekarang Tania.
tadi kenapa dia pingsan berkali-kali? Suara dia dapat. Ini dong. Semua urusan dia akan jadi kayak gini. Gimana teman-teman merinding? Jantung aman? Karena orangnya dapet, visual dalamnya benar-benar misterius ya. Kayaknya ada sesuatu misteri yang bakal dibongkar. Tadi ada Tania di situ, kita ada spill sedikit-sedikit case-nya. Jadi langsung aja karena kita sudah menyaksikan bersama-sama untuk teaser reveal, langsung saja kita mau panggilkan beberapa jajaran case yang sudah hadir bersama dengan kita. Kita mau panggilkan satu persatu untuk maju ke depan. Bergabung bersama dengan kita film Dua Juseo karena film ini akan sebentar kita ngobrol-ngobrol bareng sama mereka. Bagaimana sih mereka syuting, katanya 95% syutingnya di Busan, di Korea Selatan tadi seperti disampaikan sama Bu Erti. Oke, jadi untuk itu tanpa berlama-lama lagi, case kita akan kita panggilkan satu persatu untuk maju bersama kita di atas panggung. Dan langsung saja kita panggilkan yang pertama. Inilah dia, Saskia Chapri. Selanjutnya, ya, Saskia, kita udah bergabung dengan kita karena Saskia berperan menjadi Tania. Yes, silakan maju, Saskia. Yes, silakan bergeser saya teman. Dan selanjutnya, untuk yang berikutnya adalah Cinta Dara. Boleh kita maju? Kita harus tepuk tangan teman-teman. Yes. Cinta Dara di sini berperan sebagai Dion. Boleh bergabung bersama dengan kita di tengah, boleh bergeser. Dan selanjutnya, yang berikutnya kita panggilkan Kim Gendra. Yes, bergabung bersama dengan kita. Annyeong. Berikutnya, Dito Darmawan. Yes, Dito bergabung bersama kita. Bisa tampil bergeser. Jadi Dito di sini berperan menjadi Pavel. Halo, Dito. Saat ini kita panggilkan Aruma Hadiza. Yes, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan Aruma. Dan di sini Aruma berperan menjadi Sally. Dan selanjutnya kita panggilkan William Robert. Yes. Ya, semuanya sudah berkumpul lengkap. Yang ditunggu-tunggu tadi pertanyaannya mana para case-nya. Dan ini ya, case dari film Dua Juseo. Kita kasih tepuk tangan. Annyeong. Berapa detik ini nyanyi teman-teman mungkin? Annyeong. Baik. Annyeong. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman media fanbase. Jadi memperkenalkan diri ya teman-teman satu persatu berurutan. Nanti bisa dimulai dari Saskia, mungkin dari pertama boleh bergeser maaf. Yes. Nanti bisa berurutan aja. Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dan peran kamu di film ini sebagai karakter itu seperti apa? Oke, untuk mikrofonnya boleh dibantu Tim? Siap. Oke. Saskia, audionya aman? Cek. Halo. Silakan Saskia. Halo semuanya, aku Saskia Chadwick, aku berperan sebagai Tania di film Dua Juseo. Jadi Tania itu gadis cantik yang dari kecil itu bermimpi-mimpi untuk kuliah di Korea, dan akhirnya kesampaian. Dia pergi ke Korea, dia kesenangan dan lain-lain, dan lebih senangnya lagi dia akhirnya pergi sama sahabatnya dia, Shirley, yang bikin semua tentang Korea tuh kayak a dream come true. Tapi one day tiba-tiba dia tertiba musibah yang bikin
dream come true-nya dia itu jadi a nightmare kali ya, jadi mimpi buruk di Korea, begitu sih. Oke, tipis-tipis aja, jangan kita kasih bocoran terlalu banyak buat teman-teman. Kita perkenalkan diri saja dan karakter kalian seperti apa di film ini. Berikutnya. Halo, aku Aruna Hadijah, di sini berperan sebagai Sherry. Karakter Sherry sendiri itu dia wanita berdarah Batak, dan dia juga bercita-cita ingin berkuliah di Korea dengan sahabatnya Tania. Dan karakter Sherry di sini sahabat yang setia yang selalu ada menemani Tania saat tengah mau berbuka. Oke, selanjutnya Opa. Ya, 안녕하세요. saya Kim Gyeola sebagai Dr. Park. Di sini sebagai seorang dokter yang lumayan tegas pada waktu yang diperlukan, ya, ketegasan dan lemah lembut kepada seorang perempuan yang disukainya. And ya, semoga kalian enjoy cerita romance, somewhat horror, horror romance ini. Ya. Wow, sweet sekali Opa. Lanjut bergeser, silakan. Halo semuanya. Mic-nya. Halo semuanya, aku Cinta Brian. Di sini aku berperan sebagai Dio, Iya. Karakternya gimana? sahabatnya Aldo dan juga Farel. Karakter aku di sini adalah orang yang gigih. Aku anak kuliahan. Kalau aku suka sesuatu akan ku kejar terus sampai kapanpun. Gas terus sikat. Oke, lanjut berikutnya. Halo semuanya, Hai. Gencar ya. Oh, udah masih bahasa Korea. Jangan, Korea입니다. Halo semuanya, nama saya Dito Darmawan. Saya di sini berperan sebagai Farel, dan Farel adalah sahabat dari Dion dan Aldo. Dan pastinya apapun yang Dion lakukan, Farel sama Aldo akan support, mau itu baik atau buruk ya. Apa tuh? Ya selama habis itu tobat. Terima kasih. Terima kasih, yang terakhir silakan. Tes. Halo, selamat siang. Aku William Roberts. Di sini aku berperan sebagai Aldo. Aldo itu sahabat konyol dari Dion, Farel, yang ya isi otaknya cuma ingin bersenang-senang aja sih. Fun aja. Iya. Party. Party bahasa Koreanya apa? Bencana. Party. Iya. Kirain party loh, selalu ada barunya kan? Oh bukan. Oke, terima kasih udah di-spill karakternya masing-masing seperti apa dan berperan sebagai apa. Dan saatnya saya mau mengundang terlebih dahulu untuk para jajaran Filmmaker untuk bergabung dulu bersama dengan kita di atas panggung, karena kita mau melakukan poster review ya untuk film ini. Tapi sebelumnya, karena berhubung teman-teman cast sudah pada berkumpul semuanya, saya sedikit agak panggil gitu ya, sampai lupa memperkenalkan satu lagi cast yang hari ini belum bisa hadir bersama dengan kita. Dan nanti akan ada, mereka akan beliau akan menyapa kita melalui video yang akan kita saksikan bersama-sama. Boleh kita bergeser sedikit teman-teman, karena akan ada video salam dari Opa. Oke, maaf ya teman-teman. 안녕하세요. Thank you for joining us for the first look at Claudia today. I'm so happy and excited to share the first glance of the film with all of you. It has been such an amazing experience, and I had a great time playing the role of Minyoung alongside the incredible cast and crew. Sayan. Minyoung is a character with whom I share compassion. She is complex, vulnerable, yet strong, and playing her has truly been a humbling experience. Really looking forward to hearing your thoughts on the film, and I hope you're as excited as I am about Festival. Thank you for your support, and I can't wait for you to see the full film and experience Minyoung's journey. Nantikan saya, Kim Dayo, di film 도와주세요. segera. Yes, baik. Lalu kita bergabung lagi bersama-sama dengan kita di sini.
Jadi itu adalah Oni yang namanya Kim So-yeon. Jadi Kim So-yeon itu adalah artis langsung dari Korea. Jadi kita berkolaborasi juga dengan aktor dari Korea, betul ya teman-teman? Oke. Jadi sebentar lagi kita mau undang bersama-sama para jajaran filmmaker. Kita mau bergabung bersama-sama dengan kita untuk mempersiapkan teaser poster, maksud saya official poster dari film. Untuk itu kami mengundang untuk Bu Herti dan Bu Nuga dan semua jajaran filmmaker. Mari silakan kita undang karena kita akan bersama-sama untuk menyaksikan, membuka bersama-sama ya untuk official poster dari poster film Dua Seo. Boleh kita bergeser dulu kiri kanan karena ini posternya cukup besar ya, penasaran sekali untuk melihat bersama-sama official dari posternya. Oke, nanti saya minta untuk Bu Herti sebelah kiri untuk membuka dan sebelah kanan untuk Saskia bisa bergeser untuk membuka bersama-sama. Semuanya sudah kelihatan kiri kanan, teman-teman kameranya bisa standby karena sebelum kita buka pastikan kamera atau video teman-teman standby ya, karena kita akan mendokumentasikan, mengabadikan dari official pursuit dari poster film Dua Seo. Gimana kalau kita hitung bersama-sama, kita hitung 1, 2, 3 teman-teman. Oke ya, sudah siap teman-teman? 1, 2, 3. Poster dari film Dua Seo, tolong saya, ada apakah itu? Wah, untuk itu kita mau foto dulu teman-teman. Kita kasih waktu untuk memfoto official poster dari film Dua Seo bersama para jajaran filmmaker. Oke, 2 pertanyaan. Sudah aman posisinya? Boleh kita duduk bareng-bareng ngobrol? Yes, sebenarnya kita banyak pertanyaan sih. Oh, mau foto lagi. Nanti fotonya sesi kita ada doorstop juga ya teman-teman ya, karena waktu kita nggak banyak. Jadi kita mau langsung aja, kayaknya langsung nanya sama teman-teman yang sudah hadir kali ya. Yes, karena waktu kita terbatas, kita mau kasih kesempatan untuk para teman-teman media dan juga terhadap jajaran teknis ini. Kita sebutkan, bisa berdiri angkat tangan dan sebutkan dari media apa dan pertanyaannya mau tujukan ke siapa kira-kira. Boleh silakan. Silakan teman-teman, mungkin yang mau menanyakan untuk jajaran case, karena aku juga kepo banget. Aku banyak pertanyaan nih buat kalian. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, kita ngobrol sebentar kali ya. Jadi kemarin tuh benar-benar 92% di Korea Selatan, dan tapi kalian udah jago bahasa Korea ya, betul ya Opa ya teman-teman ini ya? Gimana menurut Cinta atau yang lainnya, Saskia dan Opa mungkin bisa sharing sedikit aja sebelum kita lempar pertanyaan ke teman-teman. Betul, kalau aku bisa bahasa Korea sambil marah-marah sekarang. Contohnya nggak boleh dong, spill aja. Enggak, sekarang. Kalau aku emang suka Korea, K-drama dan K-pop dari aku kecil, tapi nggak pernah belajar bahasanya kan. Jadi pas aku alhamdulillah dapet film ini, aku jadi ngeliat kayak kesempatan aku buat belajar bahasa Korea nih. Apalagi kan ada talent asli dari Korea dan juga setengah Korea setengah Indonesia ini ya. Jadi lebih gampang lagi alhamdulillah belajarnya. Dan ada lagi satu teman kita sebenarnya namanya Baby, dia juga ngajarin aku bahasa Korea. Oh Baby, Oke. Jadi makin lancar dong bahasa Koreanya kalian ya. Bisa nggak perkenalkan? Annyeonghaseyo, Chonon. Gimana ya, aku juga suka lupa. Coba Saskia Dewa cek dulu. Annyeonghaseyo, Chonon Saskia ini dia. Yeay. Aduh, jadi makin gak sabar nonton filmnya. Next, oke, selanjutnya teman-teman yang mau bertanya, kita kasih waktu dan kesempatan. Bisa langsung aja, atau teman-teman media atau fanbase juga boleh langsung saja. Mungkin nanya, oke silakan. Oke, ini fanbase sudah datang jauh-jauh dari Korea katanya.
Oh bukan. Oke, boleh tim kasih mikrofonnya. Boleh kenalin dirinya sudah siapa dan mau tanya sama siapa. Silakan. Siang semuanya. Siang. Siang. Nama aku Asya. Aku dari perwakilan tim Korea. Congrats sebelumnya karena udah berhasil debut sebagai aktor. Oke. Mungkin ini pun aku buat semuanya kali ya pertanyaannya. Kira-kira apa sih alasannya yang bikin para cast atau para pemain di sini tuh ambil dan mau untuk akhirnya terjun ke film Doa Jus ini gitu. Pasti kan punya alasan masing-masing, mungkin bisa sedikit banyaknya dikasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Mungkin perwakilan satu case kali ya. Sebelum nanti lanjut ke teman-teman pertanyaan media bisa dipersiapkan. Terima kasih. Silakan mungkin bisa jawab. Kalau dari aku senang banget bisa belajar banyak bahasa dan Korea. Salah satu yang ingin aku pelajarin, siapa tahu kan bisa ketemu Lisa Manoban gitu ya. Dan juga ini ceritanya benar-benar seru banget. Aku dari skenario yang aku dapat, thrilling banget buat aku. Dan for me aku bisa syuting dengan Kim Geba, itu sebuah kehormatan, dan juga Saskia. Thank you so much guys, kalian juga, I love you guys. Jadi sekalian jalan-jalan juga kita di sana. Tapi tetap syutingnya tetap harus lebih profesional dan fokus. Walaupun jalan-jalan kita tetap syuting, benar-benar kita jaga, karena ini karya yang kita buat ini benar-benar dari hati kita ingin sampai ke kalian. Oke. Jadi benar-benar kualitas banget ya. Total. Kerja sambil bersenang-senang. Saskia, kalian harus lihat actingnya Saskia. Wow, nggak sabar diri. Beneran. Oke, jangan terlalu banyak karena biar nanti lebih penasarannya. Oke, untuk media boleh kami persilakan untuk kesempatannya bertanya untuk jajaran guest. Karena hari ini adalah kesempatan yang spesial sekali. Karena kenapa? Kalian bisa tanyakan apa aja berkaitan dengan film Doa Jus ini. Boleh silakan teman-teman. Ya, jangan usah malu-malu teman-teman, boleh silakan. Tadi nanyain case-nya, sekarang case-nya udah hadir. Kita mau ngobrol bersama-sama. Oke, silakan Pak. Karena yang nanya jadi saya lagi, mudah-mudahan nggak bosan. Ini kan bahasa Korea ya. Kendalanya di mana? Tantangannya bang. Sering kendala nggak sih, artinya komunikasinya ya? Kan nggak gampang gitu kan. Menyatukan karena sebuah cerita kan. Kalau komunikasinya nggak lancar kan seringkali barangkali kendalanya syutingnya harusnya 9 hari jadi sekian hari gitu. Banyak kritik maksud kita, banyak kritik nggak sih ketika masalah bahasa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin boleh siapa yang bisa menjawab perwakilan Saskia? Pastinya karena kita belajar bahasa yang berbeda, pasti lumayan banyak kendala karena apalagi kan bahasa Korea sangat lumayan berbeda dari bahasa Indonesia, dari penyebutannya, terus cara ngomongnya kan juga lumayan beda. Apalagi nadanya juga, yang aku sadarin ternyata nadanya juga beda. Lumayan susah sih Kak, jujur Om. Apalagi waktu syuting di Korea, komunikasinya kan beda bahasa, beda budaya gitu. Tapi alhamdulillahnya kita juga ada tim dari krunya yang bisa berbahasa Korea dan juga memperwakili kita syuting di sana, dan juga alhamdulillahnya ada Kak Geba yang kaget deh kalau misalnya lihat seberapa lancar bahasa Koreanya dia. Karena udah terlalu Indonesia banget, tapi jujur Kak Geba banyak banget bantuin kita dari dialog, ke scene, terus juga komunikasi sama orang-orang Korea di sana tuh jadi lebih gampang alhamdulillah sejak ada Kak Geba. Iya, jadi kita kayak kalau lagi scene gitu ya kadang ada kepleset ngomong bahasa Koreanya salah gitu, terus Kak Geba ngekoreksi, ini tuh sebenarnya kayak gini atau kayak gini, atau daripada itu kayaknya lebih enak kayak gini deh gitu. Jadi iya sangat terbantu sih sama Kak Geba. Terima kasih. Mau nambahin? Ya, pertama-tama saya orang Korea asli. Orang Korea asli. Emang lahir di sana ya Kim ya? Enggak, saking sering ngomongin setengah Korea setengah Indonesia, jadi takut orang bingung ya. Ya, tapi emang gede di Indonesia. Jadi besar di Indonesia dan tamat. Anyways, sambil kita syuting filmnya tuh mungkin pas reading juga, waktu aku sempat kasih tahu bahasa Korea seperti apa dan kalimat-kalimatnya atau kata-katanya,
Saski dan Cinta tuh salah satu orang Indonesia yang aku lihat paling cepat ngegercep bahasa Korea. Iya. Langsung bisa diomongin. Ya, terus pas acting juga, kan acting bukan cuma menggunakan kata-kata itu ya, harus kasih emosi, ya emosionalnya, ada nyawanya, betul, harus ada bagian-bagian yang harus tertekan. Itu mereka bisa juga. Pas aku dikasih tahu langsung nangkep. Cepet ya? Cepet sekali. Ya, they were very good. Kalau untuk teman-teman, dan di sebelah kiri kita ada Diplo, ada Arum dan juga William dan lainnya. Mau tanya dong, ini bahasa kan sulit sekali ya, katanya kan di sana totally ya, belajar juga bahasa Korea, Inggris juga, semua kita pelajari berbagai berbahasa. Nah, gimana nih kendalanya menurut kalian? Belibet nggak sih pas lagi baca syuting? Ternyata belibet gitu. Iya. Buat gue pribadi ya, yang menarik dari film ini kan, film ini multilingual ya. Kita pakai tiga bahasa sekaligus, dari Indonesia, Inggris, sama Korea. Dan maksudnya belibet sih ya, pasti ada KGB juga yang mengkoreksi gitu. Terus juga kita di maintain juga ada Debbie, dia tim world language, Korean language-nya gitu. Jadi kita ngerasa secure aja sih selama berdialog bahasa Korea gitu. Jadi ya bisa lah ya. Tadi saya sempat dapat bocoran kata Bu Herti, kalian tuh cepat belajarnya loh, cepat nangkepnya dan gampang diatur. Betul ya ternyata. Siapa? Aku balikannya apa tiga betul ya. Oke, dan sebenarnya film ini tuh bisa sedikit kasih bagaimana proses kalian kemarin syuting, seperti apa, karena kan ada suhu, kemarin suhunya seperti apa sih di sana? Lagi musim apa kira-kira? Di Sentul musim apa ya? Waktu itu syuting tahun lalu ya? Waktu apa? Boleh mic-nya bisa berbagi? Arum? Cuacanya sih suhunya lebih ke angin ya kencangnya ya. Tapi kalau buat dinginnya sih ya 50-50 lah. Masih oke, tapi anginnya memang yang nusuk banget ya. Apalagi di lokasi kita yang di kampus ya Kak. Itu yang anginnya itu parah banget, Tapi sejauh ini aman ya? Sejauh ini aman. Oke. Dan berikutnya aku mau nanya nih kepo sedikit sambil kita ngobrol-ngobrol. Kita mau bertanya ke Cinta, mungkin boleh ya? Cinta Raya. Iya. Di sini kan tadi kamu sempat bilang orangnya, karakternya, Riki aman? Tadi karakter kamu bilang emosional, terus karismatik, betul ya? Terus kamu kayak, pokoknya kalau gue pengen kejar ini, gue harus dapetin, betul ya tadi? Pengen mengejar impian banget. Gigi orangnya. Kira-kira nih kita mau tanya untuk kesempatan di film ini, bagaimana memvisualisasikan karakter Dion di sini yang harus melewati pengembangan karakter ya, untuk melihat dirinya yang sebenarnya di masa lalu yang mencekam. Sebenarnya ya itu salah satunya adalah belajar damai sama diri sendiri walaupun nggak bisa. Makanya Dion ini melakukan suatu hal supaya bisa melupakan masalah itu dulu, dan dia melihat seseorang dan ingin kembali menjalani tujuan hidupnya, purpose-nya dia dengan orang yang dia udah lama sama. Jadi berdamai dulu ya. Berdamai dulu. Wow, ini kayaknya isunya benar-benar deep sekali ya. Sangat deep, makanya harus pergi dulu untuk belajar melupain itu, dan itu sangat berat. Makanya nggak bisa diam seperti itu. Oke, sip. Terima kasih. Aku mau bergeser dong ke William Roberts. Di mana dia? Nah, di sini kan kamu berperan sebagai Aldo ya. Iya. Yes. Jadi laki-laki bernama Aldo ini juga kan merupakan sahabat dekat dari Dion ya. Iya benar. Dan Pangeran juga. Iya. Ya. Jadi Aldo ini tuh anak yang tengil gitu, suka datang kalau buat dipakai apa, dipanggil buat bersenang-senang, ayo aja gitu ya. Terus gimana nih Aldo membawa warna tersendiri dalam cerita di film ini tuh jadi sumber keceriaan dan menghadirkan momen-momen yang ringan untuk menambah dinamika di film ini. Untuk aku sih harus lumayan lebih keluar dari zona nyaman sih, soalnya kan aku biasanya orangnya kayak tenang gitu. Nah untuk Aldo harus kayak gitu. Jadi tapi agak tengil katanya gitu ya. iya, jadi harus keluar kayak ya udahlah dikeluarin aja isi dalamnya gitu. Tapi bukan kamu banget berarti ya? Enggak, ya kan? Kalau untuk Aruma, aku mau
mau kepo dikit dengan karakter Aruma di sini yang berperan juga sebagai Sally ya. Yes. Jadi Sally ini adalah seorang perempuan berdarah Batak, tadi kamu sempat mention, sahabat dekatnya juga, dan kuliahnya di Korea. Nah, Sally ini kan punya jiwa setia, selalu bantu temannya, sahabatnya khususnya, untuk jadi pilot emosional gitu bagi Tania di tengah teror yang menghantui Tania ini. Nah, jadi karakter yang kamu perankan ini menggambarkan seperti apa nih dari sahabat Tania ini? Karakter Sally sendiri dia menggambarkan sosok sahabat yang setia ke sahabatnya, membantu sahabatnya, kayak menggambarkan ya sosok yang setia yang apa ya? Pokoknya bestie banget. Iya, bestie banget. Apapun maksudnya kan kalau misalkan sahabat yang benar sejati, berarti dia dalam duka maupun suka dia tetap ada di samping sahabatnya. Nah, karakter Sally tersebut itu dia seperti itu. Dia selalu ada buat Tania. Oke. Terima kasih Arum. Aku juga kepo nih sama Opa Kim. Aku manggilnya Opa aman ya Kim ya? Opa boleh. Opa boleh. Kim, tadi kamu sempat mention kamu adalah dokter yang tegas. Iya. Boleh kasih share tipis-tipis nggak sih karakter kamu dokter yang tegas ini ke teman-teman yang hadir di sini? Tanpa spoiler. Sebagai opa tuh nggak tegas ya, tapi sebagai dokter harus tegas. Oke, kita ngomongin karakter Karena seorang dokter kan harus kasih tips atau bukan tips ya, advice yang harus diikuti seorang pasien. Ya, jadi harus bisa tegas agar mereka bisa mengikutinya. Ya, di situ saya harus belajar bagaimana caranya untuk menjadi lebih tegas. Ya, itu aja sih. Oke. Terakhir sebelum kita bergeser tadi ke Dito, tadi udah Dito? Oke, Dito aman ya? Di sini kamu sebagai apa? Dito Farel ya? Aku sebagai Farel. Boleh kasih share lagi dong sesuatu yang menarik dari karakter Farel ini buat penonton kita lihat. Yes. Jadi kalau aku ngeliatnya ya, pertama kali aku baca skrip si Dion, Farel sama Aldo ini rasanya kok kayak agak setipe tapi kok beda gitu, dan menurutku itu shaping yang menarik sekali untuk kita bawain masing-masing, karena kan pasti kan tiap orang satu geng bisa mirip banget tapi kan mirip aja beda gitu, dan itu yang kita cari gitu, di karakter ini. Dan Farel ini dia itu selalu pro sama Dion, dia mendukung. Terus juga karena backgroundnya mereka sama-sama kuliah di Korea gitu, sedangkan Aldo harus terbang dulu kan ke Korea. Jadi kalau sama Aldo tuh ada kedekatan sejarah gitu, tapi kalau Farel sama Dion itu emang sehari-hari tuh bersama gitu. Jadi maksudnya bisa dibayangin lah gitu, sekental apa sih persahabatan mereka. Dan ketika ada satu insiden yang menimpa Dion, tentunya Farel di sini berusaha untuk mentegarkan Dion gitu, jadi support system, jadi comfort zone, dan ya udah itu adalah fungsi karakterku di film ini. Begitu. Oke, terima kasih dong teman-teman buat case yang sudah kita sharing bareng-bareng tadi, sedikit aja, nggak boleh spoiler. Dan aku mau kasih kesempatan untuk pertanyaan kepada teman-teman media mungkin yang mau bertanya, karena tadi kita udah kasih spill sedikit-sedikit tentang film Dua Juseo. Mungkin teman-teman media ada yang mau menanyakan seputar film dari Dua Juseo untuk para jajaran guest kita, boleh silakan dengan menyebutkan nama medianya apa dan mau bertanya ke siapa kira-kira. Baik, silakan. Ayo Asel, suara siapakah itu? Baik teman-teman, ada lagi mau yang bertanyakan? Sudah. Oke, sudah cukup ya. Kalau begitu, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama dengan kita jajaran case, karena kita akan masuk ke sesi kuis. Siapa nih udah gak sabar ikutan kuis dari channel ini? Karena ini menarik banget, karena nanti kalian aku ingetin lagi mendapatkan voucher dan juga merchandise dari film Dua Juseo. Tapi aku ingetin sekali lagi buat teman-teman, untuk memenangkan dari game ini atau kuis ini adalah kalian harus memfollow dulu. Follow dulu, dan akhirnya nanti setelah jawabannya benar dan kita lihat sudah follow, dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih untuk jajaran podcast. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah kita sediakan. Yes, terima kasih sama-sama. Ayo, thank you. Sama-sama. Yes. Baik. Sambil menunggu kita, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita mau
sesi kuis. Boleh kita kasih tepuk tangan? Yes. Oke, udah ya, udah cukup theme song dari film Dua Juseo. Jadi lagu ini adalah salah satu lagu hits legendaris teman-teman karena dipopulerkan oleh band Noah dan kini dibawakan oleh penyanyi muda cantik yang sudah bergabung nanti bersama dengan kita. Dia ini adalah penyanyi berbakat dan ada versi Koreanya juga. Versi lagu Koreanya itu adalah Uryo Yagi. Betul nggak Pak ini ya? Betul nggak kira-kira bahasa? Betul sekali. Urye Yagi. Yes. Jangan sampai salah karena ini sebutannya Korea. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit belibet ya teman-teman. Atau yang kita kenal dengan sebutan judul dari band Noah itu adalah Semua Tentang Kita. Mungkin teman-teman juga nggak asing lagi di pendengarannya karena lagu ini populer sekali di pada masa itu dan kali ini dibawakan aransemen ulang. Dan untuk itu teman-teman sebentar lagi kita mau menikmati penampilan spesial sambil kita sing along langsung dengan live performance dengan judul Uryo Yagi. Langsung saja kita saksikan dan panggilkan Shakira Jasmine. Silakan. Kita kasih tepuk. Selamat siang semuanya. 안녕하세요 여러분. 잘 지내요? Oke, ini lagunya Noah yang Semua Tentang Kita, tapi versi Korea. Yang tahu ada Lita. Terima kasih, 감사합니다. 너무 대박. Terima kasih lagu ini. Baik, boleh teman-teman ini bisa balik lagi ke sebelumnya. Yes, terima kasih penampilan Shakira semuanya. Terhibur. Boleh, terima kasih ya. Nuansanya indah banget, walaupun horor, misalnya harus tetap indah ya teman-teman. Jadi berasa nostalgia gitu di zaman-zamannya lagu ini populer dan viral pada saat itu. Baik, setelah penampilan luar biasa dari Shakira Jasmine yang sudah membawakan lagu yang begitu indah, saya sekali lagi mau berterima kasih untuk waktu dan kehadiran rekan media, para tim Pemdes dan juga teman-teman content creator yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kita juga sama-sama sudah menyaksikan dari first look official poster dari film Dua Juseo. Dan semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan semakin dipercepat gitu ya untuk perilisan tanggal tayang di bioskop. Dan untuk itu saya mengingatkan teman-teman untuk ada pertanyaan selanjutnya dari rekan media, kita persilakan untuk download nanti akan ada di media holding di sebelah sana. Jadi teman-teman media kalau ada pertanyaan lanjutan bisa interview para cast dan juga jajaran filmmaker yang akan nanti standby di sebelah sana di media holding untuk doorstopnya. Dan tentunya akan banyak sekali kejutan dari Hard Pictures dan juga Dua Juseo. Untuk itu tetap pantau dan juga ikuti terus Instagram kita di @hardpictures.id dan juga @duajuseo-film. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk Lotte Mall, Avatar Lintas Media, dan Sparks Media. Saya Stephanie Mora, pamit undur diri, dan jangan lupa untuk menantikan film Dua Juseo di bioskop tanah air. Untuk itu semuanya, selamat siang dan